Hello everybody, welcome to Basit Corner. Masih suka santai sama teman-teman lu? Masih suka ngopi bareng? Kalau masih, jaga pertemanan lu, jaga temen tongkrongan lu. Kenapa begitu? Karena sekarang itu banyak orang ngerasa mereka di circle-nya satu persatu temen tongkrongannya itu pada hilang. Bukan hilang, pada sibuk dan gak bisa nongkrong lagi kayak dulu, gak bisa sesering dulu lagi kalau nongkrong. Dan itu terjadi sama orang-orang yang udah bekerja. Setelah bekerja, dia punya tanggung jawab, dia punya ada beban yang harus diemban gitu kan. At least dia harus menghidupi diri dia sendiri, sehingga dia untuk mikirin hal-hal pernongkrongan udah bukan jadi di pikirannya dia lagi lah. Tapi penting gak penting? Menurut gue itu penting. Lu harus, kalau lu orang-orang yang masih suka ngumpul sama teman-teman circle lu, gue bisa sebut circle karena orang-orang ini udah berteman lama sama lu. Ada riset yang bilang kalau lu udah berteman minimal 7 tahun, biasanya pertemanan lu tuh akan langgeng, akan lama. Kalau gue bilang, tapi gue suka nongkrong di kantor, menurut gue teman kantor itu bukan circle lu. Teman kantor itu teman karir, teman yang dimana penuh fake, ya nggak sih? Banyak orang yang nggak setuju. Maksud gue apa yang gue lihat ya, maksud gue menurut gue di kantor itu bukan circle. Dia nggak sepenuhnya bikin membuat lu jadi sesuatu karakter gitu. Lu yang sekarang itu menurut gue hasil dari kehidupan lu yang sebelumnya. Dan biasanya perubahan terbesar itu dari lingkungan atau keluarga. Tapi kalau keluarga kita kesampingan dulu. Faktor lainnya adalah yang paling besar mengubah lu adalah lingkungan lu. Siapa teman-teman lu? Kalau dia udah berteman sama lu lebih dari 7 tahun, bisa dipastiin dia bakal langgeng berteman sama lu. Beda tuh teman main sama sahabat, beda tuh. Di suatu circle tuh pasti ada yang kalau cuman teman ini bukan. Kalau dia cuman teman doang, jarang main sama lo, bisa dibilang dia bukan circle lo. Tapi ini orang circle itu yang minimal levelnya itu teman main gitu. Di dalam satu circle biasanya ada lagi, dari circle lu katakanlah ada 10 orang gitu ya. Biasanya itu ada tuh 2, 1, 3 orang yang jadi sahabat lu di dalam circle itu. Dan kalau lu masih punya circle yang kayak gitu, dijaga. Karena itu penting. Kenapa lu harus pertahanin circle lu? Karena teman-teman lu itu adalah, atau circle lu itu adalah tempat lu balik, men. Circle lu tempat lu balik. Kenapa bisa begitu? Karena sejauh-jauhnya lu kerja, menjalaninya lu hidup gitu ya, lu pasti akan balik ke tempat lu itu tadi. Walaupun pada saat lu balik nggak sering untuk full tim gitu, paling sekalinya dapat nongkrongnya paling cuma 2, 3, 4 orang gitu. Tapi it's okay, karena lu juga harus sadarin itu bahwa teman-teman lu yang dulu yang masih bisa nongkrong mungkin setiap hari, tapi sekarang mereka udah pada gede, udah pada besar gitu kan. Mereka udah punya kehidupannya masing-masing, udah punya karir masing-masing. Ada lagi mungkin yang seumuran gue udah yang berkeluarga gitu dan agak sulit untuk ngajakin nongkrong seperti dulu lagi gitu kan. Ada kewajiban lain yang harus dia lakukan gitu. Dan kita gitu kan sebagai orang yang masih available gitu, ya lo harus ngertiin itu. Dan jangan sampai lo ngehakimin atau ngejudge teman-teman lo yang jarang nongkrong menjadi label yang gak asik. Jangan, karena lo harus sadar dan berdamai sama bahwa oke, emang umur gue udah gak belasan lagi. Banyak teman-teman gue yang udah kerjanya udah sukses, sudah berkeluarga gitu kan, dan gue harus pahamin bahwa memang di suatu tongkrongan pasti nggak bakal semuanya tetap ngumpul lagi kayak dulu. Walaupun mungkin ada satu momen mereka pada ngumpul lagi secara full tim pada saat temen lu meninggal, mungkin itu doang mungkin yang bisa bikin balik teman-teman lu untuk ngumpul satu lagi gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu lah, maksud gue diusahain dirutinin, entah lu buat suatu agenda apa gitu ya, weekend atau arisan. Tapi gue nggak terlalu ngedukung arisan sih, kayak utang yang ditunda tuh kalau arisan ya, jangan arisan lah, apa ya labelin aja weekend gitu, ngopi santai. Dan kenapa tadi gue bilang circle itu tempat lo balik, karena memang ada circle yang bisa bikin lo berkembang, ada circle yang sebenarnya tempat hahaha aja, tempat ketawa-ketawa. Dua-duanya sama-sama bagus menurut gue, selagi circle lu nggak nggak terlalu ke toxic banget gitu. Maksud gue teman-teman yang suka mabok, yang suka ngejudi, main malam, bukan kayak gitu. Maksud gue
teman-teman yang bandelnya masih batas wajar. Walaupun teman-teman lu udah pada boom semua gitu, udah pada sukses, tapi mereka waktu balik itu mereka nggak ngomongin kesuksesannya gitu. Ya mereka pada saat balik ya yang diomongin hal-hal aneh aja, hal-hal konyol. Nah, circle kayak gitu menurut gua harus pertahanin karena mereka tuh udah tahu tempatnya untuk bicara kesuksesan. Mereka tuh udah tahu tempatnya untuk bicara anak. Kalau ada di circle kita yang belum punya anak, pasti yang circle teman lama ini nggak mungkin ngomongin anak depan teman lu yang belum punya anak, atau ngomongin suatu kesuksesan ke depan temen lu yang belum sukses, karena dia udah ngerti, karena dia circle lu. Nah yang kayak gitu harus dipertahanin. Maksud gue anggap aja lah itu suatu bentuk silaturahmi gitu kan. Dan walaupun yang datang cuma 3-4 orang setiap akhir pekan gitu ya, jangan sampai lu nyinyirin temen-temen lu yang gak datang. Mungkin dia sibuk, lebih sibuk daripada lu, mungkin ya diwajarin aja. Dan jangan sampai justru malah elunya sendiri yang cabut dari circle lu dikarenakan teman-teman lu udah pada berbeda. Berbeda dalam arti gini ya, dari 10 orang katakanlah gitu ya, atau 8 orang gitu, 8 udah sukses secara finansial, terus juga ada yang udah menikah, ada yang punya rumah dan sebagainya gitu. Jangan sampai dengan teman-teman lo yang udah boom tapi malah lo yang cabut karena ada orang-orang yang justru ngerasa minder gitu sama teman-temannya ini. Menurut gua kalau lu ngelihat teman lo udah ada perbedaan gitu ya, jangan lu hindarin men. Maksud gue ambil ilmunya, karena nggak mungkin teman lama gitu yang harusnya ya, karena tapi ada aja orang namanya sifat, tapi harusnya dan bisa dipastikan teman lu ini nggak mungkin apa bahasanya nyinyirin lu bahwa lu belum ada apa-apa segala macam, nggak mungkin. Tapi justru malah ketakutan lu sendiri yang bikin lu cabut. Abis itu lu nyari temen keluar yang lu pengen gitu, yang sesuai sama lu gitu. Lu yang mungkin seneng yang pulang malam, lu seneng yang mabok karena temen-temen di circle lu nggak mabok. Di samping itu juga teman-teman udah pada sukses gitu kan, akhirnya lu cabut karena ngerasa gue minder. Secara nggak sadar mungkin ya, gue minder dan gue cabut. Setelah lu cabut, lu nyari ke tempat yang lu pengen, justru menurut gue malah makin ngejerumusin lu. Sama sekali nggak ada motivasinya buat lu di tempat. Lu datang ke tempat baru, lu mungkin ngerasa dihargain karena ini gua banget gitu kan, yang pemabuk, yang kacau lah pokoknya gitu kan. Dan karena kenapa begitu? Karena teman-teman lu yang baru sereferensi sama lu, yang sebenarnya circle lu ini juga sereferensi pada awalnya gitu, nggak jadi referensi lagi karena mereka udah pada sukses gitu. Akhirnya dia cabut karena minder. Nah hal yang kayak gini menurut gue jangan sampai kejadian. Kalau misalkan ada temen lu yang circle lu udah mostly udah pada boom semua gitu ya, atau ada perbedaan dari status pernikahan gitu kan, jangan sampai lu cabut karena minder atau dan sebagainya. Nggak mungkin teman-teman lu langsung pada apa ya bahasanya, ngejudge dan segala macam. Ya pokoknya jangan sampai lu ngindarin pertemanan circle lu yang positif vibes demi ngikutin hasrat kemauan lu dalam berkumpul. Lu cari teman-teman yang sebenarnya negatif karena cuma pengen maunya lu aja gitu, and then lu cabut, lu malah lebih parah, malah lebih terjerumus. Dan tapi dari lu semua, lu ini gak sih, lu mulai ngerasain gak sih bahwa kok pertemanan gue makin menyempit ya? Apa yang nyebabin itu semua gitu? Itu semua gini ya, itu semua sebenarnya tergantung umur sih. Startingnya mungkin dari orang-orang yang baru lulus SMA. Kalau SMP kayaknya enggak sih, karena SMP itu besokannya masih sekolah lagi gitu kan. Kemungkinan besar lu masih bisa dapat teman baru lagi karena umur lu masih muda gitu kan. Lu punya teman baru lagi sehingga teman lu ini mungkin bisa sampai temenan lama gitu. Maksud gua kalau SMP enggak lah. Mungkin daripada saat lu lulus SMA, lu lulus gitu kan, habis itu mungkin udah ada yang ngerasa bahwa teman-temannya udah mulai hilang karena mungkin ada sebagian teman yang udah mulai kerja duluan, atau teman-teman yang pada kuliah gitu kan, karena dulu di SMA asik banget gitu kan, sehingga pada saat lulus lu bingung gitu, linglung nih, aduh kok gue kuliah teman-teman gue pada absurd gitu kan, sehingga lu ngejalaninnya tuh setiap hari itu daily-nya itu tuh lu kayak kosong, lu kayak ketemu teman kampus juga cuma say hello doang bisa cabut. Tapi pun sebenarnya dari situ udah mulai ada feel di mana lu mulai kehilangan teman-teman lu yang senada. Yang sebenarnya pada saat lu di kampus pun lu juga bisa dapetin itu. Tapi setelah itu menurut gua yang paling berpengaruh adalah setelah lu udah mulai kerja men. Pada saat lu udah mulai kerja,
atau mostly setelah teman-teman circle udah pada mulai kerja gitu kan, gabungan dari yang mereka yang kuliah and then kerja sama yang dari SMA langsung kerja, pokoknya semua di dalam circle lu tuh mostly udah pada kerja. Setelah itu, setelah udah kerja 2-3 tahun, mulai ada peningkatan karir dari beberapa teman-teman lo. Mulai ada yang mungkin memutuskan menikah dari teman-teman lo. Sehingga dari situ udah mulai kelihatan frekuensi atau intensitas nongkrong itu udah mulai berkurang. Satu. Terus yang kedua lagi, teman lu naik karir makin sibuk. Terus yang ketiga mungkin teman lu buka usaha lagi makin sibuk lagi. Dari situ lu udah mulai ngerasa bahwa kok makin jarang gua nongkrong. Lu and then lu mulai coba nongkrong sama teman-teman baru kok nggak masuk gitu kan. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Memang siklusnya begitu dan lo harus tahu itu. Dan jangan sampai lo memaksakan sesuatu, melabeli sesuatu bahwa teman-teman lo udah beda daripada yang dulu, udah nggak pada bisa nongkrong. Ya memang, nah lunya yang harus tahu. Tapi yang tadi gue bilang, maksud gue yang namanya circle gitu, yang namanya tongkrongan pasti bakal balik. Pasti bakal balik. Walaupun cuma 2-3 orang pasti bakal ada yang balik. Makanya banyak orang-orang yang udah mulai agak tua gitu ya, di umur 27 ke atas gitu ya, mereka tuh punya hobi-hobi baru yang sebenarnya jangan-jangan mereka cuma buat ngisi kekosongan karena teman-temannya pada nggak ada, karena circle makin nyempit. Habis itu dia di rumah cuman ya ngopi, ngerokok, nge-vape, nothing gitu kan. Mereka akhirnya beli kura-kura, burung segala macam. Mungkin refleksi karena sepi, kosong apa segala macam. Mungkin itu kali ya kenapa orang-orang tua tuh pada pelihara hewan ya, mungkin. Oke, bisa dilihat kalau misalkan ada rumah orang yang nggak ada binatang gitu kan, bisa dipastikan hidupnya sangat berwarna tuh. Kalau misalkan ada rumah yang banyak binatang gitu ya, pasti hidupnya sangat kosong. Mungkin, gue nggak tahu, hipotesa gue aja ya, bisa gue lihat begitu, mau gimana. Tapi dari kalian bisa nggak di share sekarang umur kalian tuh berapa, dan sekarang pertemanan lu tuh bisa dihitung nggak? Dan kalau bisa dihitung tuh ada berapa teman-teman lu sekarang, teman main atau mungkin bisa dibilang sahabat lah. Kalau cuma teman banyak, mungkin teman kantor, teman gang rumah lu, teman banyak gitu kan. Cuman teman main lu nih, sahabat lu nih, ya kan, berapa orang? Oh, gue umur 27, teman gue cuma 3 atau berapa misalkan. Karena itu sesuatu yang jadi keresahan juga. Ada yang bilang gue pengen dapat umur panjang kalau temen gue juga bisa dapat umur panjang. Karena dia bilang, karena kalau gue tua sendirian gak ada yang temen gue main catur, gak ada yang bisa ketawa hahi. Unik juga. Dan ya pokoknya kalau lu yang masih punya pertemanan atau circle yang cukup erat, tolong dijaga. Karena itu sangat-sangat penting. Karena juga banyak kasus atau ada kasus juga yang mereka dulu temenan, habis itu ada temen lu cabut, habis itu ternyata dia kesusahan karena udah jarang nongkrong, dia nggak enak, sehingga dia jadi menderita gitu. Dan pada saat teman-temannya tahu, temennya juga justru malah menyesal gitu. Ya harusnya lu datang aja gitu, kenapa jadi menderita gitu. Ya gitulah pokoknya. Sepenting itu, karena suatu saat lu pasti mungkin ada nemu temen lu yang sengsara karena dulu deket, and then lu gak bisa ngebantu, and then lu nyesel. Makanya itu gunanya circle ya, buat ngejaga itu gitu, buat ngejaga apa ya, silaturahmi atau keakraban sesama gitu ya. Dan ya sekali lagi, kalau misalkan kalau boleh share di kolom komentar umur lu berapa dan sekarang lu punya temen berapa, silakan di komen. Dan atau jangan-jangan lu sama sekali gak punya temen dan kenapa gitu. Ya udah segitu dulu video gue kali ini. Kalau misalkan lu suka sama video gue, silahkan di like. Kalau lu gak suka, silahkan di dislike. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa nyalain bell notifikasinya supaya lu bisa tahu video-video terbaru dari gue dan lu bisa selalu update. Dan ya udah segitu dulu video dari gue. See you and ciao everybody.